Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan, Nyai Haja Dr. Ana Mimi Dadi Akbar PDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Faizah dan juga para pemirsa serta para jemaah baik yang tergabung dalam majelis zikir, baik dalam KBHA Umroh dan Haji Nurul Faizah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita pada hari ini masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankannya syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini: 1 pembukaan, 2 mau'idhah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada rasa dengki, iri, ya. Kemudian hal ini termasuk dalam suatu penyakit hati. Nah, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menghindarinya untuk supaya kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Marilah kita simak bersama mau'idhah hasanah hari ini tentang penyakit hati. Untuk itu punyai waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ma'an, amma ba'd. Para ibu, para bapak, para pemirsa di mana berada yang saya hormati, alhamdulillah bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita kaji tentang penyakit hati. Penyakit hati, dan kita harus menghindari penyakit hati. Hati itu cermin, hati itu sumber. Apa yang keluar dalam perilaku dari mulut itu tergantung dari sumbernya hati. Kalau kita umpamakan apa itu namanya ceret, mochi, teko, ya. Kalau kita tuangkan keluar, itu sesuai dengan isinya. Kalau isinya teko itu susu, keluarnya susu. Kalau isinya itu air putih, keluar air putih. Kalau isinya racun, keluarnya racun. Nah, begitulah hati. Maka hati itu penentu. Penentuan itu bagus apa jelek dari hatinya. Nabi bersabda begini. Inna fil jasadi la mudghah in saluhat saluhal jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu bagus, maka baguslah semua badan kita. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad kita. Ala wahil qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati manusia. Secara dimensi material, hati itu ya liver itu. Kalau livernya bagus, ya berarti sehat. Kalau livernya sakit, ya seluruh badan jadi sakit. Tapi ini dimensi spiritual, ya, dimensi imaterial. Bahwa hati itu yang menentukan amal kita. Maka hati harus dijaga dari penyakit. Nah, coba sekarang penyakit hati itu apa saja yang itu bisa merusak amal ibadah kita. Syekh Hasyim Asy'ari itu menerangkan bahwa penyakit hati itu coba kalau kita hitung, nomor 1 itu dongkol, al-ghilu dongkol, nomor 2 itu dengki, iri dengki,
Nomor 3, menentang atau menyerang. Nomor 4, marah bukan karena Allah. Nomor 5, menipu. Nomor 6, sombong. Nomor 7, pamer. Nomor 8, mengganggarkan diri, ujub. Ujub itu ingin dipuji orang. Kemudian selanjutnya sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan kebaikannya supaya orang memujinya. Selanjutnya bakhil. Kemudian tomak. Kemudian sombong yang dengan penampilan itu, kok sombong penampilan. Kemudian selanjutnya bersenang-senangan dengan dunia. Masih ada selanjutnya saling bermegah-megahan. Selanjutnya saling menghina. Selanjutnya berhias untuk manusia. Selanjutnya suka dipuji. Suka dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Kemudian buta dari kesalahan diri sendiri. Buta dari aib, dari cacat, dari celah diri sendiri. Selanjutnya sibuk meneliti kesalahan orang. Kemudian menggunjing, ngerasani. Lalu adu domba. Kemudian tujuan dusta, bohong. Kemudian keji dalam ucapan, meremehkan manusia. Masya Allah, banyak sangat sekali. Berapa itu? Coba kalau hitung dari nomor ya. Pertama itu adalah dongkol, kedua iri dengki, ketiga menentang, keempat marah karena bukan karena Allah, kelima menipu, keenam sombong, ketujuh ria atau pamer, kedelapan membanggakan diri atau ingin dipuji, ke-9 sum'ah, memperdengarkan kebaikannya, ke-10 bakhil, ke-11 tomak, ke-12 sombong dalam penampilan, ke-13 bersenang-senangan dengan dunia, ke-14 bermegah-megahan, ke-15 saling menghina, ke-16 berhias untuk manusia, ke-17 suka dipuji dengan apa yang enggak dikerjakan, ke-18 buta atas kesalahannya sendiri, ke-19 sibuk pada kesalahan orang lain, ke-20 menggunjing, rasani, 21 adu domba, 22 menuduh pohong, 23 dusta, 24 keji dalam ucapan, 25 merendahkan manusia. Ya Allah, itu yang tercover. Masih ada mungkin ya belum tercover gitu. Masya Allah, gila pangkat, gila hormat, ada juga gila pangkat berarti 26, gila hormat 27. Masya Allah, itu sifat-sifat yang rendah itu penyakit hati. Itu yang menjadikan hati kita nggak bisa ikhlas, itu yang merusak amal kita. Maksudnya Hasim, waspadalah terhadap sifat-sifat buruk ini, sifat-sifat tercela, akhlak tercela ini, akhlak rendah ini, karena itu adalah pintu dari segala kejelekan. Jadi penyakit hati itu adalah pembuka segala kejelekan. Kalau orang ikhlas, orang ridho, orang pasrah, orang sabar, orang syukur, nggak ada pintu kejelekan. Tapi kalau sudah mulai sombong, ingin dipuji, malah nggak merendahkan orang dan lain, jadi 27 sifat-sifat yang penyakit hati tadi itu, maka kejelekan gampang sekali terlaksana, gampang sekali dilakukan. Ya, karena memang penyakit hati, sifat-sifat yang rendah itu adalah pintu gerbang dari segala kejelekan. Masya Allah. Kita kita harus menghindari sifat. Lalu bagaimana cara menghindarinya itu kan yang jadi permasalahan. Kalau ada kejelekan sebanyak itu, cara menghindarinya bagaimana? Nomor satu yang jelas banyak zikir. Kalau saya mendefinisikan banyak zikir, karena kalau banyak zikir maka kita ingat Allah, kalau ingat Allah maka hal-hal yang merusak
ibadah kita kepada Allah itu dijaga oleh Allah, kita ditolong. Kita ditolong. Antara lain di sini, antara lain obatnya supaya nggak hasut, supaya nggak iri dengki itu bagaimana? Supaya nggak iri dengki itu supaya berpikir, ya, berpikir jangan menentang Allah, bahwa Allah memberi nikmat kepada seorang itu sudah kebijaksanaan Allah. Ya, itu khusus kepada orang itu. Dengki itu menghendaki nikmat pada orang lain tidak ada. Itu iri dengki, hasut namanya. Itu harus ditambani, diobati dengan berpikir, menyadari bahwa Allah punya kebijaksanaan dalam kepastiannya memberi nikmat pada orang itu. Kalau kita iri dengki, wah jadi kita capek hatinya, tersiksa batinnya, dan tidak akan ngefek kepada yang dihasuti. Masya Allah. Obatnya ujub membanggakan diri, ya, ujub ingin dipuji, supaya ingat bahwa dia punya ilmu, dia bisa paham, dia punya kecerdasan, dia fasih dalam membaca Quran, dia mendapatkan nikmat apapun, itu dia punya harta benda, itu karunia dari Allah. Itu karunia dari Allah, itu amanah dari Allah yang harus kita jaga. Ya. Dan Allah yang memberinya itu bisa juga untuk mengambil kenikmatan itu kapan saja, secepat kilat, sekejap mata Allah bisa untuk mendedil atau untuk betul itu ngambil habis-habisan nikmat pada kita kalau Allah menghendaki. Makanya jangan ingin dibanggakan, jangan dipuji, karena itu hanya titipan dari Allah. Titipan dari Allah, Masya Allah. Supaya nggak riak, itu agar berpikir bahwa kita atau semua makhluk tidak bisa apa-apa untuk melakukan kebaikan kalau bukan itu ketentuan Allah. Tidak bisa, tidak mampu apa-apa terhadap amal kita kalau itu bukan pertolongan Allah. Ya. Tidak bisa menyibukkan diri kita untuk hal yang baik kalau itu bukan dari Allah. Maka jangan riak. Apa yang kita riakkan, kita nggak bisa apa-apa. Itu semua dari Allah, itu semua titipan Allah, itu semua pemberian Allah. Kalau Allah ngambil secepat kilat bisa diambil, kita nggak bisa apa-apa. Masya Allah. Itu Masya Allah, beberapa penyakit hati. Dan itu kalau tetap kita lakukan dalam kehidupan, habislah pahala amal kita. Orang yang berpenyakitan hati berarti tidak bisa ikhlas. Orang nggak ikhlas berarti amalnya gugur, amalnya nggak ada pahalanya. Termasuk sakit hati yang kita disuruh menghindari oleh Allah dalam Quran surat Al-Hujurat adalah pada ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yadub fa ulaika humul zalimun. Masya Allah, peringatan Allah. Jangan sekali-kali meremehkan orang, menghina orang. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, la yaskhar, jangan meremehkan, jangan menghina, jangan melecehkan. Qaumun, suatu kaum yang pada kaum yang lain, asa iyakunu, bisa juga yang dilecehkan itu khairun, lebih baik minhum, daripada yang melecehkan. Kaum itu kan lagi perempuan sudah ya, tetapi Allah lebih menekankan lagi wala nisaun, dan juga jangan juga para wanita min nisain, untuk melecehkan wanita yang lain, asa iyakunna, bisa juga yang dilecehkan itu khairun, lebih baik minhunna, daripada wanita yang melecehkan itu ya.
Wala tanabazu bil alqab, dan engkau jangan saling mencela dengan wala tanabazu wala talmizu anfusakum, dan jangan engkau melecehkan diri sendiri, wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memberi julukan dengan julukan-julukan yang tidak disukai. Bi'salismul fusuqu, sejelek-jelek nama adalah nama fasik ba'dal iman, setelah ia beriman. Pamalam yatub, dan biasa nggak tobat, faulaika humul zalimun, mereka orang-orang yang aniaya. Jadi penyakit hati yang oleh Allah kita suruh menghindari, jika kita tidak menghindari maka kita termasuk orang yang aniaya. Bagaimana tidak aniaya? Amal sebesar apapun kikis habis pahalanya, kan jadi menganiaya dirinya sendiri. Tidak boleh menghina, nggak boleh meremehkan, nggak boleh mencela, nggak boleh mengejek, nggak boleh bahasa Jawa ngenyek, ya, ngenyek itu tidak dibenarkan. Karena bisa juga kebanyakan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Kenapa? Yang mengejek pasti jelek karena dia mengejek, kan diperendahkan. Yang diejek mungkin nggak jelek. Jangan lalu kita memberi julukan-julukan dengan julukan yang menyakitkan, dengan laku penyakit, oh kafir itu, oh murtad itu misalnya. Sejelek-jelek julukan adalah julukan fusuk setelah orang itu iman. Fusuk itu apa? Orang yang merusak imannya dengan perbuatan dosa besar. Itu lalu dilakukan. Dilakukan itu julukan, juluno. Oh, misalnya apa gitu, iki nyolongan gitu. Pencuri-pencuri, nah itu tidak dibenarkan. Atau fasek-fasek, kafir, ini kafir mengkafirkan orang, tidak dibenarkan. Karena orang mukmin itu, orang muslim itu yang tahu hanya Allah, dia menjadi kafir apa enggak. Ya. Kita nggak tahu karena hati itu nggak ada yang dengar, hanya Allah yang tahu. Kalau kita nggak menghindari, menghina orang, menyakiti orang, maka kita termasuk orang yang zalim. Masih ada lagi yang Allah suruh kita menghindari. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini Allah memanggil lagi orang beriman. Orang beriman kenapa dipanggil untuk diberi nasihat tentang penyakit hati? Supaya orang beriman itu sempurna kebaikan. Sempurna sebagai ahli surga. Maka kalau ada kejelekan harus diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman, ijtanibu, menjauhilah kalian katsiran, kebanyakan minadzoni, dari prasangka. Inna ba'dadh ismun, sebagian dari prasangka itu dosa. Su'udzon yang dosa. Kalau husnudzon enggak. Husnudzon itu baik sangka, ya sangka tapi baik, enggak dosa. Tapi kalau su'udzon, jelek sangka, itu yang buruk, yang harus kita jauhi. Wala tajassasu, dengan tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari salah orang. Apalagi orang enggak salah dicari-cari. Ya. Orang nggak salah dicari-cari, apalagi salah dicari apa itu nggak salah. Ya. Ini ngerjakan ini nggak boleh, ini haram ini haram. Kenapa mengharamkan? Kalau Allah nggak mengharamkan, ya nggak boleh kita mengharamkan. Iya, kita nggak boleh mengharamkan dihalalkan oleh Allah. Nah, Allah itu berfirman gini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahuhu. Apa yang oleh Nabi diperintahkan, diberikan pada kita, diajarkan, maka laksanakan. Ya. Wa manahakum, dan apa yang oleh Nabi dilarang untuk kalian, fantahuhu, maka jauhilah. Yang harus jauhi adalah yang dilarang Nabi. Kalau Anda nggak melarang, ya jangan kita melarang. Iya. Misalnya zikir pakai tasbih, Nabi nggak pernah pakai tasbih, haram pakai tasbih, bukan, Nabi nggak melarang. Iya. Lalu apalagi banyak ya yang tahlil, yang manaqib, istighosa, rotibul hadat, itu haram semua. Nabi tidak melarang. Allah malah memerintah uzkur dzikran katsira. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan mencari-cari kesalahan. Kesalahan kita masih banyak. Kita nggak sempat mesti cari kesalahan orang. Saking banyak kesalahan kita. Kita kurang zikir, kita banyak pamer, kita banyak yang membanggakan diri dan sebagainya.
Masih banyak kesalahan kita. Enggak sempat maksudnya kita cari kesalahan orang. Wala tajassasu, Allah melarang. Jangan kau tajassus, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan jangan kau menggunjing sebagian kalian pada sebagian yang lain. Menggunjing, rasani, membicarakan aib orang. Kalau dia bilang gini, aku gak ngerasani ya, ancane wong yang ngelakon elek, ya itu namanya ngerasani. Kalau orangnya enggak jelek, dia ngomong jelek, namanya fitnah. Wal fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat daripada pembunuhan. Dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Masya Allah. Ayo himbahadukum ayyakul lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apa kau suka memakan daging temanmu yang sudah menjadi mayit? Jadi menggunjing, membicarakan aib orang itu sama dengan memakan dagingnya ketika sudah mati. Kenapa diumang sudah mati? Karena orangnya nggak ada. Ya, kalau orangnya ada kan tengkarnya, bukan menggunjing. Ya. Sejelek itu loh dosanya orang yang menggunjing, membicarakan aib orang, kejelekan orang. Sama dengan kita makan daging saudara kita yang dirasakan itu dalam keadaan sudah menjadi mayat. Fakarihtumu, tentu kamu benci kan? Kamu jijik kan? Maka sebenarnya kita jijik, menggunjing apa? Orang, membicarakan aib orang. Karena kita sendiri masih banyak aibnya. Maka hindari semua yang dilarang oleh Allah yang menjadi penyakit itu, hindari. Jangan rasa sombong. Orang sombong kan nggak merasa ya gimana. Orang lain tahu tapi dia nggak tahu. Ya yang tahu supaya mengingatkan. Ya supaya mengingatkan. Lihat kesalahan diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibu ayyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk mencari atau melihat kesalahan diri sendiri, celah diri sendiri, kurang diri sendiri, sampai nggak sempat melihat kesalahan orang. Itulah orang bahagia. Tuba itu berbahagia sekali. Bahasa Jawa Bejo kemayangan. Bahagia sekali orang yang tidak cari-cari salah orang, tapi cukup tahu jalannya sendiri, mencari hal sendiri. Kalau ada orang jelek itu, ya Allah, berarti kalau aduh aku seperti itu ya jelek ya. Yang diingat apa? Aku. Kalau makan kejelekan itu bukan orang itu loh jelek itu gini, bukan. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Kejelekan orang itu urusan dia. Jangan kita mengaitkan dosa dengan dia. Dia itu nggak ada urusan apa, kita nggak ada urusan apa kan dengan mereka. Orang melakukan kejelekan itu nggak ada urusan apa dengan kita. Ngapain kita jadi menghubungkan dosa dengan dia dengan membicarakan aib, dengan membicarakan kejelekannya, itu termasuk penyakit. Nomor satu tadi apa? Supaya bisa menghindari penyakit hati adalah banyak zikir. Kalau banyak zikir maka Allah membimbing kita. Kalau membimbing kita mau ngerasani orang, Allah ingatkan. Itu kejelekan orang, nggak usah dibicarakan, atau nular. Man ayyar aku bidzambin fala yamut hatta ya'malu. Barang siapa membincangkan kejelekan orang, maka belum mati sebelum melakukan kejelekan itu. Nah gitu kan keting nyanding. Hindari bicarakan kejelekan orang, nanti kita akan tertular. Yang bikin tertular Allah. Karena kita ketika bicarakan aib orang kan seakan kita baik. Ya. Kalau kita belum itu baik. Mungkin orang itu tobat jadi baik, lalu kita jadi buruk karena melakukan kejelekan itu. Karena kesombongan kita, merasa kita baik. Masya Allah. Jangan sombong. Lalu bagaimana tawadhu? Tawadhu, ya, merendah. Tawadhu kepada Allah, tawadhu kepada guru, tawadhu kepada sesama. Ya. Bahkan kepada murid itu tawadhu. Tawadhunya tapi bukan tawadhu seperti murid kepada guru, ya, menyayangi, memperhatikan dan sebagainya. Itu Masya Allah. Banyak ingat Allah, supaya diingatkan oleh Allah. Nomor 2, imannya dikuatkan. Iman pada takdir. Orang yang sakit hati, orang yang menentang itu karena komplain pada takdir Allah. Melihat segala sesuatu, ingat penciptanya. Ada orang jelek, Allah yang menakdirkan itu. Itu urusannya orang dengan Allah. Ya udah, nggak ada urusan dengan saya. Nggak jadi kan kita misalkan kerjakan orang. Ya. Lalu apapun yang terjadi ya, kita mau berbangga-bangga dengan sama manusia, apa yang dibanggakan kita nggak punya apa-apa. Kalau ngambil ya sudah habis lah. Habis yang kita miliki itu. Kita tidak punya apa-apa. Jangan ada yang dibanggakan. Oke.
Saya ulang lagi yang penyakit-penyakit guru yang dari tadi. Yang pertama adalah dongkol, kedua iri dengki, hasud namanya, ketiga menentang atau memberontak, keempat marah bukan karena Allah, marah karena salah ya, bukan marah dibenarkan Allah, orang baru dimarahi itu karena nafsu. Yang kelima menipu, yang keenam takabur sombong, yang ketujuh pamer ria, yang kedelapan ujub, yang kesembilan sum'ah, ingin diperdengarkan orang lain kebaikan. Yang ke-10 bakhil kikir, ya. Yang ke-11 tomak, mengharapkan pemberian orang. Yang ke-12 khuyala itu sombong dalam penampilan. Kalau tadi kibrun itu sombong dalam sifat. Kemudian bersenang-senang dengan dunia, saling membanggakan, saling merendahkan, menghina, saling berhias untuk manusia. Suka dipuji dari apa yang tidak dikerjakan. Apalagi buta pada kesalnya sendiri. Kalau dia punya salah, enggak kelihatan. Yang kelihatan itu salah orang lain. Sibuk cari salah orang, kamu begini pada dia sendiri salahnya enggak ketahuan, enggak ketulungan banyaknya tapi enggak ketahuan, enggak diketahui. Kemudian ada juga ngerasani itu menggunjing. Kemudian selanjutnya adu domba ke-22, menuduh dengan kebohongan, ya nuduh orang membunuh padahal enggak, nuduh orang mencuri padahal enggak. Dia tahu kalau enggak, tapi dituduh aja supaya dia pelakunya, bukan aku. Supaya diputuskan dia pelakunya. Ya lanjutnya bohong, apalagi keji dalam ucapan, merendahkan manusia, gila pangkat, gila hormat, dan sebagainya. Waspadalah dari sifat-sifat jelek itu. Itu adalah pintu dari segala kejelekan. Hindari. Nah, dalam diri tadi apa? Banyak zikir Allah, ya Allah, ya Allah. Kemudian selanjutnya apa? Mempertebal iman pada takdir Allah. Selanjutnya apa? Yang banyak ibadahnya, banyak sholatnya, nanti akan dijaga oleh dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata dan harus fasya'al mungkar. Bahwa orang yang sholat, maka Allah akan menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu para jamaah sekalian, supaya kita menghindari sifat yang buruk agar kita nggak masuk neraka. Ya, hindari cari salahnya orang, sebab yang tahu hanyalah Allah, gitu ya. Salahnya orang, Allah yang tahu. Nah, kalau salah orang dicari-cari, diingat-ingat, kita sakit hati, sengsara di dunia, neraka di akhirat. No. Jangan jadi orang yang sengsara dengan hindari penyakit hati, hindari akhlak lainnya. Demikian semoga manfaat, kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Muhammad, Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun Bu Nyai atas maidah hasanah hari, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ya, para pemirsa juga, para jamaah sekalian, kita dihindarkan dari penyakit hati. Kalau masih ada, mudah-mudahan kita masih bisa mengobatinya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi, sehingga kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan yang terpenting adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas gabungnya hari ini. Nanti kita akan di sesi tanya jawab untuk bertanya masalah penyakit hati yang sudah disampaikan oleh Bu Nyai tadi. Terima kasih. Kita tutup acara pengajian ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.